Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 2 penugasan ilmu bahan rekayasa. Perkenalkan, saya Adyaki Mubarok. Kemudian di rekan saya. Saya Jasmine Kefala Diliana. Dan saya Muhammad Noval Arkan. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan bahas terkait logam dan paduannya. Yang pertama yaitu pengenalan. Jadi dalam perkembangan kehidupan ini mulai dari perawatan, produksi, dan transportasi bahan kimia selama 100 tahun ini telah membutuhkan perubahan yang sangat besar, terutama dalam bahan konstruksi teknik kimia. Seabad yang lalu itu menggunakan kayu, besi, tembaga, dan berbagai jenis yang mengandung silika, tetapi sekarang yang mana volume produksi itu jauh lebih besar, maka beberapa harus dipilih, yaitu tidak hanya karena ketahanan korosinya, tapi juga karena ketahanan terhadap suhu tinggi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan logam. Yang pertama yaitu biaya, yang kedua ketahanan kimia atau thermal, serta yang ketiga adalah sifat fisik. Selain itu juga mengenai keseimbangan yang dicapai antara logam mahal yang memiliki ketahanan yang baik dengan logam yang lebih murah dengan ketahanan yang kurang baik. Terkait biaya ini bisa kita jabarkan bahwa biaya ini merupakan faktor yang paling penting. Oleh karena apa, biaya yang tinggi pun akan menghalangi penggunanya, seperti itu, penggunaannya. Dan serta ketahanan kimia itu juga merupakan hal yang terpenting, karena jika bahan material tidak tahan terhadap kondisi yang dikenakan, maka material akan berkarat, korosi, dan juga hancur, seperti itu. Jika suatu bahan mengalami korosi, itu maka dapat mencemari material yang diproses sehingga tidak layak untuk dijual maupun digunakan. Untuk sifat fisik itu merupakan faktor yang ketiga, di mana agar logam atau paduan dapat dibuat menjadi peralatan maka harus memiliki sifat yang memungkinkan pembuatan tersebut. Sifat fisik yang diinginkan adalah kemampuan mesin, kemampuan las, kekuatan, kemampuan kerja, kemampuan kestabilitas, dan lain sebagainya. Berikut adalah klasifikasi. Pengklasifikasian suatu material itu dapat dibagi menjadi logam ferros dan non-ferrous. Untuk yang besi atau ferrous itu yang pertama ada baja, tempa, besi tuang, kemudian besi silikon, besi kromium atau stainless steel, kemudian besi kromium nikel 18-8, kemudian juga ada non-ferrous yaitu seperti aluminium, tembaga, kuningan, perunggu, timah, logam nikel dan monel, perantuan paduan nikel kromium, serta logam langka dan miselaus serta campurannya. Terkait teori elektrokimia mengenai kondisi korosi memberi informasi mengenai sifat suatu logam dalam berbagai media korosi. Contohnya nih, logam di atas hidrogen dalam deret elektrokimia memiliki kecenderungan untuk menggantikan hidrogen dari larutan menurut persamaan Nernst. Menurut persamaan Nernst, itu apabila suatu industri kimia menggunakan jenis logam dan alloynya terletak di atas hidrogen dalam suatu deret elektrokimia, maka logam tersebut cenderung lebih mudah larut dalam larutan asam pekat dengan mengevolusi hidrogen, sehingga lebih mudah terjadinya korosi. Namun, fenomena alam yang terjadi membentuk suatu lapisan film pasif yang menutupi permukaan dan fungsinya untuk melindungi logam tersebut agar tidak mudah larut. Ini jadi seperti itu, bahwasannya jika dilihat dari klasifikasinya logam dan alloy yang digunakan dalam industri kimia, maka akan ditemukan bahwa logam yang berada pada urutan di atas hidrogen itu memiliki sifat yang lebih mudah berkarat atau korosi. Sedangkan dalam tampilan fenomenanya logam terlindungi oleh lapisan film penutup permukaan yang akan terbentuk sendiri dan tidak larut, yang disebut oleh ahli elektrokimia sebagai film pasif. Ini adalah logam dan paduan besi. Yang pertama yaitu besi dan baja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, sifat besi dan baja itu yang pertama relatif murah. Terus habis itu memiliki sifat fisik yang diinginkan dan lebih banyak digunakan dalam industri. Lalu yang kedua, digunakan sebagai peralatan konstruksi pabrik. Terus digunakan juga untuk peralatan dan perlengkapan yang dirancang untuk air dan uap. Lalu ada larutan elektrolitik lemah dan lain-lain. Umumnya, baja dianggap sebagai bentuk besi yang mengandung kurang dari 2% karbon dan rentan terhadap pengerasan melalui perlakuan panas. Next. Untuk besi tuang sendiri, dia tersusun atas 2-4,5% karbon, terus ada 0,7 sampai 3% silikon, 0,1 sampai 0,3% sulfur, 0,1 sampai 3% fosfor, 0,2 sampai 1% mangan, dan impuritas. Umumnya besi tuang ini cukup keras dan kuat, tapi mudah rapuh, sehingga hanya cocok untuk pengocoran yang tidak akan mengalami guncangan atau benturan. Besi tuang sendiri banyak digunakan untuk aluminium cair dan paduannya, seperti seng, kuningan, solder, tembaga, dan beberapa logam serta paduan lainnya. Next. Untuk besi tempa sendiri, sifatnya dia lebih dibuat dari besi tuang dengan cara mengoksidasi sebagian impuritas yang keluar dari dalam tungku dasar. Karakteristiknya sendiri untuk besi tempa sifatnya lembut, keras, mudah dibentuk, dan memiliki struktur berserat, serta memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air. Besi tempa memiliki kandungan silika yang tinggi, sehingga menyebabkan kurangnya ketahanan terhadap alkali cair dan larutan kausatik yang kuat. Nah, untuk fenomena kepasivan sendiri itu apa? Fenomena kepasivan sendiri itu memungkinkan sebagian besar baja tahan terhadap asam sulfat dan nitrat yang kuat, serta campurannya. Asam nitrat itu dapat ditangani jika melebihi 65% HNO3. Sedangkan asam sulfat dapat ditangani dalam peralatan besi K sama dengan jika 78-98% H2SO4. Untuk asam sulfat sendiri atau campurannya mengandung lebih dari 20% air akan menyerang sebagian besar baja karena pada konsentrasi yang lebih rendah ini, baja tidak dianggap pasif. Terus untuk besi dan baja yang mengandung banyak silikon secara selektif terkorosi oleh asam sulfat yang mengandung lebih dari 100% H2SO4 atau oleum. Lanjut, besi juga dapat digunakan untuk elektroda dalam banyak proses elektrolitik yang sangat umum. Penggunaan utamanya sebagai katoda dalam industri alkali klorin, di mana larutan garam dielektrolisis. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan besar untuk menyelidiki dan menggunakan baja yang mengandung nikel, molibdenum, tembaga, kromium, silikon, dan vanadium dalam presentase rendah. Panci kaustik besar untuk mendidihkan larutan kaustik biasanya terbuat dari besi yang dicampur dengan sedikit nikel. Indikasinya adalah bahwa penambahan tersebut meningkatkan ketahanan kimia untuk tujuan tertentu serta sifat fisik secara umum. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu besi silikon. Pada besi silikon, penambahan silikon ke besi tidak menghasilkan efek menguntungkan sampai sekitar 13%. Terus paduan besi silikon sekitar 14-17% silikon merupakan komposisi yang ideal untuk ketahanan korosi. Sedangkan penambahan lebih dari 17% silikon menghasilkan sedikit penurunan ketahanan kimia. Untuk pengecoran, besi dan paduan harus memiliki jumlah impuritas yang rendah seperti sulfur dan fosfor. Terus ada penemuan baru namanya duriklor, yaitu paduan besi silikon dengan komposisi 13,5 silikon, 3, molibdenum, dan 1 nikel. Lanjut.
Kemudian besi dan baja kromium dan kromium nikel. Ini merupakan berasal dari sekitar awal Perang Dunia. Dikenal sebagai baja tahan karat dan juga paduan ini jauh lebih stainless atau bisa dikatakan baja tahan korosi dan panas. Kemudian penambahan nikel dan kromium meningkatkan ketahanan kimiawi. Penambahan kromium tidak berpengaruh sampai 11% kromium tercapai. Terus paduan besi krom yang memiliki lebih dari 11% kromium memiliki ketahanan kimia, sementara sifat fisiknya menjadi lebih buruk. Paduan kromium 12% memiliki 0,1% karbon, paduan 18%, paduan yang 18% memiliki 0,25% karbon, paduan yang 27% memiliki 0,75% karbon. Kemudian nikel kromium besi adalah paduan yang bersifat austenit berdasarkan kecenderungan mengkristal dalam sistem kubik berpusat di bawah perlakuan panas yang tepat. Kecenderungan paduan ini untuk mengendapkan karbida pada batas butir setelah pendinginan, memberikan titik lokal untuk korosi, dan ini menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi pabrik dan pengguna selama bertahun-tahun. Jenis korosi ini biasanya disebut korosi garis antar kristal. Dalam men dicirikan oleh kecenderungan korosi untuk membatasi dirinya sendiri, terutama pada batas butir, dan dengan demikian menyebabkan disintegrasi akhir paduan. Untuk cara menghilangkannya, yaitu membatasi karbon hingga 0,07%, perlakuan panas yang tepat, atau dengan penambahan jumlah kecil logam seperti molybdenum, silikon, titanium, atau kolumbium yang cenderung menahan fase korbida dalam larutan padat. Kemudian paduan 18-8 memiliki kegunaan yang paling luas dalam industri kimia. Baru-baru ini ditemukan paduan 18-8 yang sangat berguna dalam pembuatan asam fosfat mentah dan dalam pengolahan sulfit pada bubur kertas. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.